Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Ratusan rumah di belasan desa di Tulang Bawang dan Bandar Lampung terendam banjir rob. Seekor harimau yang diduga pemangsa petani kopi di Lampung Barat berhasil ditangkap setelah masuk perangkap kandang jebak. Jangan dirubung ya. Jauh. Harga singkong anjlok, para petani di Tulang Bawang mogok panen. Banjir rob atau air laut yang meluap ke permukiman merendam beberapa desa di Tulang Bawang, di antaranya Kampung Sungai Burung dan Bratasena Mandiri di Kecamatan Dente Teladas. Hari kedua banjir pada Minggu siang, ketinggian air justru lebih tinggi dibanding sehari sebelumnya yang kini mencapai hampir 1 meter. Banjir nyaris melumpuhkan aktivitas warga. Mereka beraktivitas menggunakan perahu dan pelampung buatan dari jerigen karena jalan desa tidak bisa dilewati motor dan mobil. Itu udah kalau kemarin. Selain merendam jalan dan rumah, sekolah dan tempat ibadah juga turut terendam banjir. Warga menyatakan masih tetap bertahan dan tidak mengungsi ke daerah lain karena alasan keamanan harta benda dan ketinggian air saat ini dinilai belum membahayakan keselamatan jiwa. Dari laut Sungai Burung, Pak. Dari laut Dari ya. Sungai Burung ini dua hari. 2 hari ini. Untuk kondisi ketinggian air, Pak? Ya ini belum maksimal ini. Masih nambah lagi bisa semeter lebih. Oh gitu. Iya. Terus untuk saat ini bagaimana, Pak? Kita memilih mengungsi apa masih bertahan di rumah? Ya sebenarnya sih kalau pamanan ya kalau bisa sih bertahan. Oh gitu ya. Iya, yang penting ada cepat penanganannya aja. Kayak tanggul-tanggul diperbaiki. Menurut petugas BPBD, terdapat 11 desa di 2 kecamatan di Tulang Bawang yang terendam banjir rob. 7 desa di Kecamatan Dente Teladas dan 4 desa lainnya di Kecamatan Rawajitu Timur. Ini ya kondisinya, Pak ya. Jadi laporan yang sudah masuk ke kami ada 11 kampung di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur. Adapun kecamatan di Dente Teladas itu ada 7 kampung, kemudian untuk di Rawajitu Timur ada 4 kampung. Nah ini situasi kita sekarang, saya sekarang ini berada di Kampung Bratasena Mandiri. Didampingi saya, sambil sebelah saya ada Pak Camat dan sini kepala. Banjir tidak merenggut korban jiwa. Banjir rob di Kecamatan Dente Teladas dan Rawajitu Timur rutin terjadi setiap tahunnya, khususnya saat musim hujan. Ini karena 2 kecamatan tersebut berada dekat dengan Laut Jawa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Masih dari informasi banjir rob, Kampung Nelayan di pesisir Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, pada Minggu siang terendam banjir. Ketinggian air sekitar 20 cm. Menurut warga, banjir rob telah terjadi berulang kali sejak awal Desember lalu. Namun banjir yang rutin datang pada malam hari tersebut kemudian surut saat pagi. Namun sejak 3 hari terakhir hingga siang hari, banjir tidak sepenuhnya surut dan masih merendam jalan.
Hanya beberapa rumah saja yang kemasukan air banjirop, sedangkan sebagian besar banjir tidak masuk hingga ke dalam rumah. Hal tersebut karena pada umumnya kontur bangunan warga pesisir memiliki pondasi yang lebih tinggi. Akibat banjirop, warga mengurangi aktivitas menggunakan motor dan mobil, sebab air laut bisa memicu kerusakan kendaraan. Untuk sementara mereka memilih beraktivitas jalan kaki. WS ini sudah berapa lama Bu ini banjirop ini Bu? Udah 10 hari lebih lah. 10 hari lebih? Soalnya dari awal bulan. Ini pernah masuk ke dalam rumah Bu? Enggak, alhamdulillah sih sedikit dapur doang paling. Oh, dapur yang kena? Mandi aja. Oh iya. Kamar mandi aja. Nah paling tinggi itu hari keberapa Bu? Sampai Hari kelima. hari kelima? Itu sampai Kelima kalau datang banjir. Iya, harapannya apa ya? Memang udah tahunan sih. Udah masuk banjir memang udah tahunan. Jadi udah siklusnya emang tahunan seperti ini? Iya, dalam tahunan itu pasti ada banjir 2 kalinya dalam 1 bulan gitu. Lebih 3 hari. Ini yang ketiga kali? Yang 3 kali. Nah berapa meter Bu kalau puncaknya itu air? Oh ini airnya sudah sampai mana Bu? Tetangga ini rumahnya dapurnya masuk. Di kamar mandinya sudah masuk. Sudah masuk. Berarti sudah masuk ke dalam rumah warga. Ada barang-barang yang rusak karena banjir ini Bu? Mungkin ada beberapa tetangga di situ yang rumahnya agak rendah. Seperti apa Bu harapannya Bu? Ya harapannya minta diperhatikan aja lah gitu. Meski dilanda kesedihan, namun banjirop juga jadi tempat wahana bermain baru anak-anak pesisir. Mereka berenang di halaman rumah dan lahan kosong yang terendam banjir. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Maling motor. Hancur. Seorang pencuri motor yang melarikan diri dan masuk ke kantor desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan ditangkap warga yang mengejarnya. Tersangka pun akhirnya babak belur dihakimi massa yang geram dengan perbuatannya. Menurut korban, pelaku berjumlah 2 orang, 1 ditangkap dan 1-nya lagi melarikan diri. Pencurian itu awalnya dipergoki korban saat tersangka telah merusak kontak dan akan membawa kabur motor korban. Namun saat dikejar korban, salah satu pelaku malah berhenti dan berusaha menyerang korban dengan senjata tajam. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga. Kira saya suara cetek itu mama lagi ngapain pikir saya. Feeling saya nggak enak ini kayaknya mah. Maling ini, banyak maling kan sekarang ini. Woi bener, udah mau ngegas. Hah? Udah pengen mundur, udah kabur dia. Enak betul. Maling. Langsung dirobohin rumah itu motornya. Langsung dirobohin karena mobil kan. Berantem nggak mau? Berantem lu sama dia kan? Ngujah saya dia. Pisau, mau nusuk dia, saya hindarin. Terus jatuh langsung dia kabur. Motor korban selamat dari pencurian. Tersangka berikut senjata tajam dan motor korban kini ditahan di Mapolres Lampung Selatan. Tersangka bernama Jamal, warga Melinting, Lampung Timur. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap teman tersangka yang buron. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Satu dari 2 kawanan begal sadis yang beraksi di wilayah hukum Polres Metro Sabtu dini hari ditembak kakinya oleh polisi. Tersangka bernama Sofyan ditangkap saat dalam pelarian menuju kampung halamannya di Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Seorang teman tersangka berinisial C berhasil melarikan diri dari sergapan. Tersangka ditembak karena berusaha menyerang polisi menggunakan pisau badik saat akan ditangkap. Menurut polisi, tersangka terlibat 2 kali pembegalan motor. Salah satunya pada 6 Desember lalu dengan korban seorang perempuan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Saat itu korban ditodong tersangka dengan pisau dan benda mirip senjata api. Saya mewakili Bapak Kapolres Metro Lampung. Dalam hal ini kita sudah melakukan pengamankan 1 tersangka, yang satunya kabur, itu pelaku curanmor ya. Pelaku curanmor. Sudah berapa kali dan beraksi di Metro dan? Kurang lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kemudian dia tidak segan-segan untuk melukai para korbannya. Karena diduga 1 tersangka lainnya menggunakan senjata tajam dan ada
senjata api atau senjata shotgun kita belum tahu tuh, masih dilakukan penyelidikan. Nah, dan untuk tersangka sendiri ini ditangkap di mana dan melakukan perlawanan enggak, Dan? Ya, karena satu sudah melarikan diri, yang satu sempat mau melarikan diri, lalu kita ambilkan tindakan tegas terukur. 1 sepeda motor hasil kejahatan tersangka, alat untuk mencuri motor berupa kunci T dan 1 bilah pisau badik disita sebagai barang bukti. Polisi mengimbau tersangka menyerahkan diri sebelum ditangkap dan mengalami nasib yang sama seperti tersangka Sofyan yang akhirnya ditembak kakinya. Asep Saifullah melaporkan dari Metro.